Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Amalia dengan NIM 11210944000065 dari kelas 5B akan mempresentasikan hasil dari pekerjaan UAS saya, yaitu UAS Sistem Basis Data. Yang pertama ada soal pemahaman Entity Relationship Diagram. Konteksnya di sini adalah Jakarta Books adalah sebuah perpustakaan online yang menyediakan buku, majalah, jurnal, dan artikel. Mereka ingin membuat sistem yang efisien untuk mengelola inventaris, transaksi peminjaman, dan anggota perpustakaan. Jakarta Books memiliki beberapa cabang di seluruh kota, dan setiap cabang memiliki inventaris tersendiri. Nah, setiap buku, majalah, jurnal, dan artikel itu memiliki judul yang unik, tahun terbit, penulis, dan ID yang unik. Buku dan majalah diidentifikasi dengan ISBN, sedangkan jurnal dan artikel memiliki ISSN. Buku bisa memiliki lebih dari satu penulis. Nah, anggota dapat meminjam lebih dari satu item pada satu waktu, dan setiap item hanya dapat dipinjam oleh satu anggota pada waktu tertentu. Anggota harus terdaftar di cabang tertentu, tetapi bisa meminjam dari cabang manapun. Transaksi peminjaman mencatat tanggal peminjaman, tanggal pengembalian, dan denda jika ada. Setiap transaksi terkait dengan satu anggota dan atau lebih item. Cabang memiliki alamat unik, nomor telepon, dan manajer. Setiap cabang juga memiliki koleksi item tertentu yang bisa berbeda dengan cabang lain. Lalu sistem juga perlu mengelola reservasi untuk item yang sedang dipinjam. Anggota bisa mereservasi maksimal 3 item yang sedang tidak tersedia. Nah, soalnya di sini adalah kita diminta untuk membuat DRD yang kompleks berdasarkan skenario yang mencakup entitas-entitas seperti buku, majalah, jurnal, artikel, anggota transaksi peminjaman, cabang, dan reservasi. Nah, lalu pastikan juga untuk menunjukkan semua atribut kunci, hubungan antar entitas, serta kardinalitas dan partisipasi dari setiap hubungan. Nah, ini adalah Entity Relationship Diagram Jakarta Books. Di sini ada, karena kita diminta membuat entitas seperti buku, majalah, jurnal, dan lain-lain. Di sini ada buku, majalah, jurnal, artikel, cabang, lalu ada anggota, observasi, dan transaksi peminjaman. Di sini juga ada penulis. Nah, karena syaratnya di sini adalah setiap buku, majalah, jurnal, dan artikel itu memiliki judul yang unik, tahun terbit, penulis, dan ID yang unik. Nah, di sini juga terlihat setiap buku, majalah, jurnal, dan artikel itu memiliki ID yang unik, lalu ada judul, lalu ada tahun terbit, dan buku dan majalah itu diidentifikasi menggunakan ISBN, sedangkan jurnal dan artikel itu memiliki ISSN. Penulis dapat menulis beberapa buku, seperti buku ditulis oleh penulis, lalu ada majalah juga ditulis oleh penulis, jurnal ditulis oleh penulis, dan artikel pun ditulis oleh penulis. Di persyaratan tadi juga ada cabang, yaitu cabang memiliki alamat yang unik, lalu memiliki manajer, lalu ada ID yang unik, dan di sini ada nomor telepon cabang juga. Lalu transaksi peminjaman itu tadi di persyaratan dia mencantumkan tanggal pinjaman, tanggal pengembalian, lalu denda total jika ada, lalu ada jumlah item, ID anggota, dan ID pinjam. Dan tabelnya di sini bisa dilihat hubungan antara entitasnya adalah seperti ini. Lalu di sini ada atribut kunci. Yang pertama ada tabel anggota, ID anggota sebagai PK. PK adalah primary key, yaitu nomor yang unik yang tidak ada duplikasinya. Jadi setiap data itu mempunyai satu primary key. Nah, lalu ada ID cabangnya yaitu FK. Nah, FK di sini adalah foreign key atau kunci asing. Jadi intinya fungsi dia itu untuk mengambil data dari tabel lain, sehingga kita tidak perlu membuat tabel yang baru lagi. Jadi di sini ada tabel cabang, ID cabangnya sebagai PK, lalu ada buku, table, ID itemnya sebagai PK, majalah table, PK-nya adalah ID item, FK-nya adalah ID penulis, lalu di sini ada tabel jurnal, PK-nya adalah ID item, FK-nya juga ID penulis, lalu tabel artikel, ID item sebagai PK, ID penulis sebagai FK. Lalu di sini ada beberapa tabel lainnya seperti tabel inventaris, tabel transaksi peminjaman, tabel list peminjaman, tabel reservasi, tabel list reservasi, lalu ada tabel penulis dan tabel penulis buku. Nah, di sini di tabel inventaris bisa terlihat PK-nya adalah ID inventaris, lalu di sini ada 2 FK, ID cabang dan ID item. Lalu di sini juga di tabel transaksi peminjaman yaitu PK-nya adalah ID peminjaman, dan yang lainnya bisa dilihat pada list tabel ini. Lalu ada hubungan antar kunci. Nah, di sini anggota dan cabang itu memiliki hubungan daftar lalu cabang dan inventaris itu punya, inventaris dan buku itu memuat, inventaris dan majalah itu memuat, inventaris dan jurnal itu memuat, inventaris dan artikel memuat, anggota dan transaksi peminjaman melakukan, transaksi peminjaman dan list peminjaman dengan detail, list peminjaman dan inventaris melibatkan, anggota dan reservasi parsial, reservasi dan list reservasi detail, list reservasi dan inventaris melibatkan, dan lain sebagainya. Kardinalitas setiap hubungan anggota dan cabang itu many to one mandatory. Kalau ada cabang dan inventaris one to many, inventaris dan buku one to many, inventaris dan majalah one to many, inventaris dan jurnal one to many, inventaris dan artikel one to many, anggota dan transaksi peminjaman juga one to many. Transaksi peminjaman dan list peminjaman itu adalah one to many, list peminjaman dan inventaris one to many.
Nah, anggota dan reservasi one to many optional, reservasi dan list reservasi one to many, list reservasi dan inventaris one to many, majalah dan penulis many to one, jurnal dan penulis many to one, artikel dan penulis many to one, penulis buku dan penulis many to one, dan buku dan penulis buku adalah one to many. Di sini ada partisipasi setiap hubungan. Anggota dan cabang itu partisipasinya total, cabang inventaris juga total, inventaris dan buku total, inventaris dan majalah, inventaris dan jurnal, inventaris dan artikel itu juga total. Dan bisa dilihat di sini semua entitasnya atau semua relasi atau hubungannya memiliki partisipasi yang sama, yaitu total. Lalu yang kedua ada soal pemahaman normalisasi. Nah, ini tabel awalnya adalah seperti ini. Ini ada ID mahasiswa, nama mahasiswa, ID dosen, alamat dosen, ID program studi, nama program studi, ID fakultas, nama fakultas. Cuma ada ID mata kuliah, nama mata kuliah, ruangan, semester, tahun, jadwal kuliah, dan nilai. Nah, konteksnya sebagai bagian dari proyek untuk meningkatkan sistem informasi akademik, kita diberikan tabel data Universitas Info yang belum ternormalisasi. Tabel ini mengandung informasi tentang mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan lain-lain. Nah, soalnya yang pertama di sini ada normalisasi data. Analisis tabel Universitas Info yang diberikan dan normalisasikan datanya hingga mencapai bentuk normal yang Anda yakini bahwa tidak ada menimbulkan redundansi dan anomali. Lalu berikan deskripsi dan justifikasi untuk setiap langkah normalisasi yang Anda lakukan. Lalu yang kedua ada desain relasional. Setelah normalisasi, representasikan struktur data yang telah dinormalisasi ke dalam bentuk skema relasional. Deskripsikan tabel-tabel yang akan dibuat beserta atribut, tipe data, kunci primer, dan kunci asing masing-masing tabel. Yang ketiga, implementasi DDL SQL. Gunakan data definition language atau DDL SQL untuk membuat skema basis data yang telah dinormalisasi di PostgreSQL. Pastikan skema yang dibuat mampu mendukung operasi query yang efisien. Sertakan perintah-perintah SQL untuk membuat tabel, menentukan kunci primer dan asing, serta batasan-batasan lain yang relevan. Nah, ini adalah bentuk satu NF seperti ini. Nah, karena tidak ada data yang memiliki multi-value, maka tabel awal yang tadi ini sudah merupakan bentuk dari satu NF ini. Yang selanjutnya adalah bentuk 2NF. Dikarenakan adanya ketergantungan parsial di mana beberapa kolom non-key bergantung pada sebagian primary key dan bukan secara keseluruhan, maka diperlukan proses normalisasi kedua agar memenuhi 2NF. Langkah yang perlu diambil adalah memisahkan tabel menjadi dua entitas terpisah. Dengan demikian, setiap tabel akan memiliki primary key yang unik dan setiap kolom non-key akan sepenuhnya bergantung pada keseluruhan primary key. Dan ini ada tabel fakultas. Untuk menghindari redundansi atau pemborosan itu yang awalnya ada F4 humaniora, lalu di F6 juga ada humaniora, diubah menjadi F4 humaniora. Di sini juga ada tabel prodi yang awalnya ada PS10, PS11 ekonomi psikologi, lalu ada PS16 dan PS17 psikologi dan ekonomi. Dan di sini setelah diubah hanya ada PS10 dan 11 ekonomi psikologi. Lalu di sini juga ada tabel mahasiswa masih dalam bentuk 2NF. Lalu selanjutnya ada tabel jadwal juga. Ini masih dalam bentuk 2NF proses normalisasi kedua. Nah, ini juga ada tabel dosen, tabel mata kuliah, tabel nilai. Nah, tabel dosen itu ada ID dosen, nama dosen, dan alamat dosen. Tabel mata kuliah di sini yaitu ada ID mata kuliah, nama mata kuliah, lalu ada tabel nilai yaitu ID mahasiswa, ID jadwal, dan nilai. Nah, bentuk 3NF dalam setiap tabel yang telah dinormalisasi ke tingkat 2NF tidak ada ketergantungan fungsional transitif pada setiap atribut yang terdapat dalam primary key. Oleh karena itu, tabel tersebut sudah memenuhi bentuk normalisasi tingkat ketiga atau 3NF. Lalu ada bentuk BCNF dalam setiap tabel yang sudah mencapai tingkat normalisasi 2 telah dipastikan bahwa aturan BCNF terpenuhi di mana setiap determinan yang bukan kunci sepenuhnya bergantung pada kunci utama. Oleh karena itu, tabel tersebut sudah berada dalam bentuk BCNF. Lalu selanjutnya ada bentuk keempat, yaitu dalam setiap tabel yang sudah dinormalisasi ke tingkat 2NF, tidak ada ketergantungan multivariable, yang berarti tidak ada ketergantungan fungsional yang melibatkan atribut non-key terhadap atribut non-key lainnya di luar primary key. Oleh karena itu, tabel tersebut sudah memenuhi persyaratan untuk normalisasi tingkat keempat. Lalu selanjutnya adalah bentuk kelima. Dalam setiap tabel yang telah dinormalisasi hingga tingkat 2NF, tidak terdapat dependency join, sehingga tabel tersebut sudah mencapai bentuk normalisasi tingkat kelima, atau 5NF. Nah, ini desain relasionalnya, tabel fakultas, ID fakultasnya itu sebagai primary key. Lalu di sini varchar adalah variabel karakter, yaitu tipe data whole untuk ditaruh seperti nama dan lain-lain. Dari sini ada nama fakultas, varchar, lalu ada tabel program studi, PK-nya itu adalah ID program studi, lalu di sini juga ada nama program studi, dan FK-nya ini adalah ID fakultas. Lalu ada tabel mahasiswa, ID mahasiswa sebagai primary key, nama mahasiswa, lalu ada ID program studi, lalu ada tabel jadwal dengan ID jadwalnya sebagai primary key, ID mata kuliah sebagai FK, lalu ada ID dosen sebagai FK, ID program studi FK. Lalu di sini juga ada ruangan itu
integer atau tipe data angka bulat, jadi nilainya itu tidak mungkin ada yang koma, lalu ada semester, integer, lalu ada integer. Dari kuliah yaitu varchar. Dari sini tabel dosennya itu PK-nya adalah ID dosen, nama dosen, lalu ini ada alamat dosen. Tabel mata kuliah di sini PK-nya adalah ID mata kuliah. Di sini juga ada nama mata kuliah, tabel nilainya. Di sini ID mahasiswa bisa sebagai primary key atau foreign key. Nah, di sini juga ID jadwal bisa sebagai primary key dan foreign key. Lalu nilainya ini bersifat integer. Nah, selanjutnya adalah implementasi data definition language atau JDL SQL. Di sini caranya yaitu menggunakan SQL, create table fakultas, ID fakultas sebagai primary key, nama fakultas, varchar, lalu ada create table program studi, ID program studi, varchar sebagai primary key, lalu nama program studi, ID fakultas, lalu foreign key di sini adalah ID fakultas. Lalu selanjutnya ada create table mahasiswa ID jadwal sebagai primary key, lalu selanjutnya ada ID mata kuliah, ID dosen, ID program studi, ruangan, semester, tahun, jadwal kuliah. Nah, foreign key di sini yaitu ada ID mata kuliah, ID dosen, ID program studi. Nah, lalu ada create table dosen, ID dosen sebagai primary key, nama dosen, alamat dosen, lalu ada create table mata kuliah. Yang dibutuhkan di sini adalah ID mata kuliah sebagai primary key, lalu ada nama mata kuliah. Selanjutnya juga membuat tabel nilai, yaitu ID mahasiswa itu bersifat integer, ID jadwal itu varchar, nilai itu integer. Primary key di sini adalah ID mahasiswa dan ID jadwal. Foreign key di sini adalah ID mahasiswa, lalu selanjutnya juga ada ID jadwal. Nah, ini setelah dibuat, bentuknya kan seperti ini. Tabel mahasiswa, mata kuliah, dosen, fakultas, jadwal, program studi, dan nilai. Dan masing-masing memiliki ID yang unik. Nah, selanjutnya adalah soal pemahaman query. Pertama, buat query untuk menampilkan daftar mahasiswa yang mendapat nilai tertinggi di mata kuliah algoritma, termasuk nama mahasiswa, ID dosen, dan nilainya. Sini bisa select listing, terus ada M, nama mahasiswa, J, ID dosen, MK itu nama mata kuliah, dan N itu adalah nilai. From nilai N, join mahasiswa M on N, ID mahasiswa. Dengan kata lain M, ID mahasiswa, lalu join jadwal J on N, ID jadwal, sama dengan J, ID jadwal. Join mata kuliah MK on J, ID mata kuliah, sama dengan MK, ID mata kuliah. Join dosen, D on J, ID dosen, sama dengan D, ID dosen. Where, di mana MK nama mata kuliah, yaitu sama dengan algoritma, karena di sini diminta di mata kuliah algoritma. Order by N, nilai dash, ingatnya 1. Nah, ini adalah tabelnya, hasil dari tabelnya, yaitu nama mahasiswa yang tertinggi dalam mata kuliah algoritma, itu adalah jarak mata kuliah algoritma, dan nilainya adalah 91. Lalu yang kedua adalah tuliskan query yang mengidentifikasi dosen dengan jumlah mengajar mata kuliah terbanyak lintas program studi, menampilkan nama dosen dan jumlah mata kuliah yang diajar. Di sini ada select listing, D nama dosen, count listing J ID mata kuliah, S jumlah mata kuliah, lalu from dosen D, join jadwal J on D ID dosen sama dengan J ID dosen. Nah, group by D nama dosen, order by jumlah mata kuliah S. Lalu ini adalah hasilnya. Ini nama-nama dosennya dan ini jumlah mata kuliah terbanyak lintas program studi, jumlahnya ada ini. Terus selanjutnya adalah buat query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa antar program studi, menampilkan nama program studi dan rata-rata nilai mahasiswa fakultas tersebut. Nah, di sini adalah select listing prodi, nama program studi, average M nilai, S rata-rata nilai, from program studi, prodi, J mahasiswa M on prodi, ID program studi sama dengan N, ID program studi. Nah, J nilai N on N, ID mahasiswa sama dengan N, ID mahasiswa, group by, prodi, ID program studi, prodi, nama program studi, order by rata-rata nilai. Nah, ini adalah tabel yang dihasilkannya. Ada menampilkan nama program studi. Di sini ada fisika, arsitektur, matematika, psikologi, dan lainnya. Lalu di sini juga menampilkan rata-rata nilai antara program studi yang ada. Selanjutnya, buat query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa antara fakultas, menampilkan nama fakultas dan rata-rata nilai mahasiswa di fakultas tersebut. Nah, yang pertama ini adalah select F nama fakultas, average and nilai, S rata-rata nilai from fakultas F, join program studi prodi on F, ID fakultas sama dengan prodi ID fakultas, join mahasiswa M on prodi, ID program studi M, ID program studi, join nilai M on N, ID mahasiswa sama dengan ID mahasiswa, group by F ID fakultas, F nama fakultas, order by rata-rata nilai. Di sini outputnya adalah nama fakultas dan rata-rata nilai mahasiswa antara fakultas tersebut. Ini ada fakultas arsitektur, ini ada IPA, sains dan teknologi, hukum. Lalu ada rata-rata nilainya juga di sini. Seperti itu. Lalu yang kelima adalah tuliskan query yang membandingkan rata-rata nilai mahasiswa di sebuah mata kuliah yang diajar oleh masing-masing dosen. Tampilkan nama dosen, mata kuliah yang diajar, dan rata-rata nilai mahasiswa dalam mata kuliah tersebut. Yang pertama ini select listing, lalu D nama dosen, MK nama mata kuliah, average and nilai, S rata-rata nilai, from dosen D, join jadwal J on D ID dosen, sama dengan J ID dosen, join mata kuliah MK on J ID mata kuliah sama dengan MK ID mata kuliah, join nilai N on J ID jadwal sama dengan N ID jadwal, by D nama dosen, MK nama mata kuliah, order by rata-rata nilai. Nah, di sini outputnya
Menampilkan nama dosen. Nah, ini adalah nama dosennya, lalu mata kuliah yang diajarnya, Risa Y, misal ini beliau mengajar mata kuliah psikologi sosial, lalu di sini juga ada rata-rata nilai mahasiswa dalam mata kuliah tersebut. Dan ini adalah rata-rata nilai mahasiswanya dalam mata kuliah yang ada di sini. Seperti itu. Nah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.